Saya pernah dipenjara selama lebih kurang 1 bulan dan diancam dengan hukuman 5 tahun dalam agenda penyampaian aspirasi di depan umum ketika Menteri Agama yang menganalogikan suara adzan dengan suara gonggongan anjing. Di dalam persidangan, alhamdulillah saya diputus bebas murni. Bahkan saksi mahkota dan saksi ahli dari kejaksaan itu mencabut BAP-nya. Karena apa? Karena ada satu fitnah kepada saya yang pada waktu itu diakui di dalam persidangan, bahkan meminta maaf kepada saya di depan jaksa maupun di depan hakim. Kemarin sempat ada protes ya ke MA ya, minta fatwa ya. Jadi kami ini kan sebagai eksekutor itu hanya mengembalikan barang-barang Bunda Mary yang notabene ada motor dan kunci dan handphone seperti itu. Kan? Itu berhak kami untuk langsung mengeksekusi seperti itu, Pak. Jadi istilahnya di sini udah bukan kapasitas untuk debat-mendebat nih. Surat perintahnya untuk penahanan sudah ada P48-nya, eksekusi, bukan penahanan. Kita langsung eksekusi, Pak. Karena sudah putusan inkrah seperti itu. Dari putusan kasasi. Putusannya ada, amar putusannya. Saya boleh lihat. Itu bukan sudah dikirim ya? Belum. Dari Mahkamah. Saya minta sama Mas Andre ini, saya minta kirimin, malah dihapus tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Salam gaspol, people power. Saudara sekalian, di tengah euforia, hiruk pikuk, bahkan mungkin fenomena Anies Baswedan di GBK, Gelora Bung Karno pada acara apel siaga perubahan kemarin, hari Ahad tanggal 16 Juli 2023, maka ada satu hal yang tampaknya kecil dan terluputkan karena memang kejadian sudah beberapa hari ya. Satu hal penting ini menurut saya harus benar-benar jadi perhatian kita semua, khususnya para aktivis pejuang kebenaran, pejuang yang menegakkan kebenaran, keadilan, berusaha dengan sungguh-sungguh menumbangkan kezaliman. Nah, perkara kezaliman ini ternyata justru para pejuang kebenaran, penegak keadilan ini sering mengalami penzaliman. Seperti yang dialami saudara kita, seorang pejuang perempuan Islam, Bunda Mary ya. Bunda Mary seorang ustazah, seorang aktivis pergerakan Islam dari Lampung, dan baru saja dikriminalisasi atau diperlakukan secara sangat tidak manusiawi ya. Kalau kita menyebut biadab, keterlaluan juga. Yang saya maksud adalah begini saudara sekalian. Bunda Mary ini dilaporkan oleh beberapa kelompok orang ya, dengan mengandalkan rekayasa begitu rupa, ketika dia menjadi koordinator lapangan aksi protes terhadap Menteri Agama Yakut Komas itu yang menganalogikan azan dengan lolongan anjing ya. Dia membanding-bandingkan begitu. Amanda masih ingat beberapa waktu lalu, dan banyak tokoh ulama, umat, pergerakan segala macam yang berkeberatan dan bahkan marah. Nah, Bunda Mary menjadi korlap aksi di Lampung Utara. Dia di Lampung Utara ya. Kemudian ternyata ada dilaporkan karena dalam aksi itu ada 4 santri yang masih di bawah umur. Nah, dia dijerat pasal-pasal melibatkan anak-anak pada kegiatan militer atau keperluan lain. Nah, keperluan lain ini yang menjadi pasal karet ya. Dan itu sempat disidang beberapa kali, bahkan sempat ditahan kalau nggak salah 1 bulan ya. Nah, dalam persidangan dengan izin Allah terungkap bahwa orang-orang yang melaporkan itu, bahkan ada seorang ustazah yang membuat video yang merasa ditipu karena diundang hanya untuk majelis taklim, ternyata untuk aksi dia bawa santrinya. Ustadz siapa nama itu nanti disebutkan di situ. Dia memohon maaf karena dia sudah memfitnah, dia membuat video, dan di persidangan dia menyampaikan
permohonan maaf itu dan mencabut BAP-nya di persidangan. Kemudian sejumlah saksi ahli yang dibawa oleh si jaksa penuntut umum pun mencabut BAP-nya karena pada akhirnya menyatakan Bunda Mary tidak layak untuk diadili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Mahfud MD, saya adalah seorang ibu yang mencari keadilan di negeri ini. Karena saya tahu bahwa panglima tertinggi di negara kita ini adalah hukum, bukanlah kekuasaan. Saya pernah dipenjara selama lebih kurang 1 bulan dan diancam dengan hukuman 5 tahun, dikenain pasal atau delik merekrut dan memperalat anak untuk kepentingan militer dan atau lainnya, dan tidak memberikan perlindungan jiwa terhadap anak dalam agenda penyampaian aspirasi di depan umum ketika Menteri Agama yang menganalogikan suara azan dengan suara gonggongan anjing. Di dalam persidangan, alhamdulillah saya diputus bebas murni. Bahkan saksi mahkota dan saksi ahli dari kejaksaan itu mencabut BAP-nya. Karena apa? Karena ada satu fitnah kepada saya oleh seorang ustadz yang pada waktu itu diakui di dalam persidangan, bahkan meminta maaf kepada saya di depan jaksa maupun di depan hakim. Saya bersyukur kepada Allah karena pada waktu itu saya masih merasa bahwa ternyata keadilan di negeri ini masih ada. Tetapi karena saya divonis bebas murni dan tidak terbukti bersalah, lalu jaksa melakukan kasasi. Dan sekitar hampir 7 bulan saya menunggu hasil dari kasasi. Kemarin saya dikalahkan di kasasi. MA memenangkan kejaksaan, saya divonis 4 bulan penjara dan subsidiar 20 juta. Nah, pertanyaan saya yang pertama, karena saya dikenai delik merekrut dan memperalat anak untuk kepentingan militer. Adakah korelasinya antara penyampaian aspirasi di depan umum yang sangat konstitusional berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, itu kita bebas menyampaikan aspirasi di depan umum dengan kegiatan militer? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pertanyaan saya yang kedua adalah, saya waktu itu sudah divonis bebas sesuai dengan fakta persidangan. Pihak daripada saksi fakta maupun saksi ahli dari kejaksaan mencabut BAP-nya. Baru di panggilan pertama sebagai saksi, ketika saya ada dalam perjalanan, saya ditangkap di jalan dan sudah dijadikan tersangka, padahal saya belum di BAP. Untuk itu saya mohon, saya mencari keadilan. Dan atas pertimbangan-pertimbangan tadilah, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lampung Utara menjatuhkan vonis bebas murni. Bebas murni tidak bersalah, ya. Tapi kemudian jaksa mengajukan kasasi, dan di kasasi itulah Bunda Mary kembali mendapatkan vonis seperti tuntutan jaksa 4 bulan atau subsidiar 20 juta rupiah. Nah, Bunda Mary bersama para aktivis dan penasihat hukumnya antara lain Ahmad Ghazalin Esa mengajukan permohonan fatwa kepada MA, ya. Karena apa? Karena dalam amar putusannya itu tidak disebutkan Bunda Mary harus segera dijebloskan dalam tahanan. Jadi para pejuang ini mengatakan semestinya Kejaksaan Negeri Lampung Utara tidak terburu-buru atau semena-mena mengeksekusi sebelum ada fatwa dari MA. Tapi faktanya tidak begitu, karena Bunda Mary ketika memenuhi panggilan yang kedua atau ketiga dengan niat baik mendatangi, lalu di kejaksaan itu langsung ditangkap, dieksekusi, dan dijeblok ke penjara. Dan malamnya karena dia bawa motor dan handphone, maka malamnya motor, handphone, beberapa perlengkapan lainnya diserahkan kembali ke keluarga di tempat Bunda Mary buka usaha, kalau nggak salah itu toko aksesoris motor, dan juga ada warung seblak ya kalau nggak salah yang cukup ramai itu. Nah, malam hari, di sini ada beberapa video yang menjelaskan soal itu, ya. Itu kan jelas-jelas ya.
Dari fatwa MA-nya memang ada jelas yang disebutkan itu dan kemudian kita tahan. Enggak ada. Apa dasarnya ini kok ditahan? Pak, izin. Itu panggilan ketiga kan sudah dikirim kemarin ya? Iya. Yang mana kan istilahnya kalau apa ya, kemarin sempat ada protes ya ke MA ya? Iya. Minta fatwa ya? Jadi kami ini kan sebagai eksekutor itu hanya melaksanakan putusan yang sudah inkrah sebagaimana dalam KUH. Jadi kami di sini hanya mengembalikan barang-barang Bunda Mary yang notabene ada motor dan kunci dan handphone seperti itu. Itu Pak ya? Ya, nggak saya tanyakan. Kenapa kok bisa tiba-tiba? Apa nggak ngubungin keluarganya dulu? Iya. Pak, ya tadi sudah hubungin PH-nya kok. Hah? PH-nya sudah kami hubungin Tadi tadi. ada keluarganya udah percaya. Secara prosedur kok bisa tiba-tiba ibu saya langsung ditahan? Itu aja, senang itu aja. Ya, makanya tadi saya jelaskan bahwasannya itu sudah panggilan ketiga kali. Ya, panggilan ketiga kan Ya, selesai. panggilan 3 kali. Yang mana ketika panggilan ketiga kali sudah dilayangkan, ya kan, itu berhak kami untuk langsung mengeksekusi seperti itu Pak. Surat perintahnya untuk nahannya Sudah ada P48-nya, eksekusi, bukan penahanan. Kita langsung eksekusi Pak. Karena sudah putusan inkrah, seperti itu. Dari putusan amar kasasi. putusannya ada, amar putusannya. Saya boleh lihat. Itu bukan sudah dikirim ya? Belum. Dari Tadi Mahkamah saya Agung. minta sama Mas Andre ini, Siap. saya udah kirimin, malah dihapus tadi di WA atau Tadi kan filenya. mintanya putusan lengkap, itu salinan petikan putusan. Iya, Nanti tapi kok kirim dihapus dari Pak? pengadilan. Kenapa dihapus? Saya minta tadi, kenapa dihapus? Kalau kawan-kawan sekalian, ini bukti kezaliman yang ada bener ya. Ibu saya sudah difitnah, sudah jelas-jelas diputus vonis bebas, murni, tiba-tiba dari pihak kejaksaan mengkasasi, tiba-tiba diputus bersalah ibu saya. Ibu saya sekarang sedang dizolimi, dan tolong semua teman-teman yang lain bisa membantu untuk men-support ini dan men-share semua ini biar semua publik pada tahu semua, masyarakat Indonesia semua tahu. Takbir! Ya, nanti juga ada apa namanya wawancara saya melalui telepon dengan penasihat hukumnya yaitu Gunawan Parikesit Esa. Nah ini wawancara telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Gunawan Parikesit, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Saya ikut prihatin dengan musibah yang menimpa Bunda Mary. Videonya beredar, ada penjelasan Bunda Mary yang cukup memiriskan hati ya di eksekusi paksa. Bagaimana ceritanya itu sampai begitu? Singkat saja Pak Gunawan. Baik, jadi kemarin setelah kita menang putusan pengadilan negeri, ya, jaksa kasasi kita bebas murni kemarin. Ya, kemudian kasasi di Mahkamah Agung diterima kasasinya pihak kejaksaan. Ya. Yang menarik adalah kita tidak menolak eksekusi, tapi rasa keadilan dalam mengeksekusinya itu yang tidak benar. Ya, jadi seorang mujahidah, seorang ibu-ibu, seorang nenek lah, Bunda Mary ini kan usia 50 tahun kan. Ya. Kemudian diperlakukan tidak semena-mena di dalam eksekusinya. Tidak semena-menanya itu bagaimana ya? Jadi beliau ini datang ke kejaksaan untuk menanyakan amar putusan. Sementara itu ada surat panggilan tanggal 18 hari Selasa untuk eksekusi. Dia rela dieksekusi. Tiba-tiba di tanggal 15 ya, datang langsung ditangkap sore-sore lagi di rumahnya ya. Tanpa petugas. Tanpa petugas. Pengadilan, maaf ke kejaksaan negeri. Datang sana mau nanyakan amar putusan mana, kan belum ada amar putusan. Kemudian sampai di sana langsung dieksekusi. Langsung ditangkap ya? Langsung ditangkap. Motornya pun semuanya dikembalikannya itu pada malam harinya kepada keluarga. Yang di video itu ya, di tokonya itu ya? Ya, betul. Itu jadi pada waktu itu Bunda Mary sudah ditangkap ya? Sudah ditangkap itu. Dan kata pihak kejaksaan menyatakan kepada pihak keluarganya bahwa eksekusi itu sudah disampaikan dulu oleh pihak pengacaranya bohong. Bohong ya? Tidak ada. Bohong. Itu kan beberapa hari sebelumnya kan teman-teman termasuk Bunda Mary kan datang ke Kejaksaan Agung, MA dan Kejaksaan Agung ya. MA minta fatwa supaya tidak buru-buru mengeksekusi karena putusan kasasi tidak menyebut amar putusannya untuk memasukkan dalam tahanan ya.
Betul. Ternyata tuh buat mereka nggak ada artinya ya. Belum, tidak mengindahkan itu, dan itu yang menariknya kan tanggal 18 itu diundang ke pihak Kejaksaan Negeri Lampung Utara untuk menjalankan eksekusi. Dia persuasif. Nah, sebelum tanggal 18 itu hadir ke sana untuk menanyakan amar putusan. Nah, tapi tiba-tiba langsung main tangkap saja, sore lagi maghrib itu, menjelang maghrib. Langsung jeblok yang tahanan berarti ya? Ya, keadilannya nih hilang. Ya Allah, gitu ceritanya. Itu jadi rekaman Bunda Mary ngomong duduk di meja itu, di mana itu peristiwa itu? Halo. Halo. Itu kan Bunda Mary kan ngasih keterangan di meja tuh, di video pendek tuh. Itu di mana? Ini terputus, Afwan. Afwan. Halo. 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 Oke, saudara sekalian, tadi kita sudah dengar ya, ada videonya. Bunda Mary juga membuat pernyataan yang sayang sekali ketika saya tanya kepada Gunawan Parekesit, sambungan komunikasi putus ya, tidak lancar. Ini video dibuat di mana? Apakah di kejaksaan atau di mana? Video lumayan pendek gitu ya, beberapa menit menjelaskan kronologisnya, dan juga ada video yang tadi. Tapi begitulah. Itulah ternyata hukum di tangan penguasa betul-betul dijadikan sebagai alat pukul ya. Saya kira vonis dan perlakuan penguasa terhadap Bunda Mary selain kezaliman adalah pesan kepada orang-orang yang seperti Bunda Mary, kita semua yang concern pada keadilan, concern untuk melawan, menumbangkan kezaliman. Pesannya lah, kalau kalian ngeyel, kalian pun bisa kami Bunda Mary kan begitu ya. Tapi pertanyaan, apakah kita menyerah? Apakah kita surut? Apakah kita akan tetap maju sambil terus bermohon perlindungan dan pertolongan dari Allah SWT? Tentu kita akan pilih yang kedua, insya Allah ya. Saya Edi Mulyadi untuk FNN, untuk Indonesia Lebih Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.